saya tanya sama anak saya nih, mungkin lihat tampang saya agak serem kali ya, sering galak sama dia. Jadi tampang saya waktu ikut konten, ibu kayak serem banget deh. Terus kebetulan mungkin anaknya ada saya dari dia masuk sampai dia nyoblos tuh saya liatin terus anak itu gitu. Dia kira memilih itu seperti ujian ya, nyontek gitu. Kadang-kadang saya nanya, dapat apa nih ngumpul-ngumpul kan Siap, gitu siap. kan. Ya memang begitulah ada pertanyaan di bawah, ya. mereka ya. Pertanyaan mereka. Kalau mungkin kita jelasin, cuman gitu. Om Swastiastu, salam jumpa Semoton Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa dengan Anda, tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan pastinya senang banget bisa kembali ketemu dengan Semoton Tabanan ya. Karena di meja ini kita akan kembali hadirkan bintang tamu istimewa. Bintang tamu istimewa, wow. Ini berat banget saya nyari kata-katanya gitu ya. Tapi yang jelas beliau ini spesial. Kita hadirkan di hadapan Semoton Tabanan karena perjuangan sebelumnya gitu. Dalam konteks untuk menyukseskan Pilkada Tabanan 2024. Kita mau dengar nih sharing-sharing pengalaman beliau seperti apa di tengah kesibukan aslinya ya. Jadi kesibukannya sih padat banget, tapi bisa meluangkan waktu untuk menjadi relawan duta demokrasi seperti itu. Langsung aja ya kita sapa beliau. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Ibu Sayu. Ibu Iya, Sayu. luar biasa. Dari tatapan matanya, dari gerak tubuh kayaknya energik banget gitu ya. Harus nggak habis-habisnya kayaknya ide-ide dan sebagainya gitu. Tapi sebelumnya Bu, Semoton Tabanan kayaknya pengen tahu nih siapa sih yang saya ajak ngobrol ini. Kenalan dulu dong Bu, ya. Oke, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Bu Sayu, Duta Relawan dari Delot Peken, Kecamatan Tabanan. Iya. Udah, nggak usah banyak-banyak. Padahal kita mau nunggu yang lama, ternyata sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya, ini Bu Sayu ini suka ngobrol asik gitu ya. Makanya mungkin ini sebagai dasar ya untuk pemilihan beliau sebagai relawan duta demokrasi gitu ya. Oke, yang pertama nih saya mau tanya Bu, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya gitu ya. Pada saat pertama kali Ibu ditunjuk sebagai relawan duta demokrasi kayak apa sih Bu? Pertanyaan saya pertama kali ditunjuk itu tugasnya apa sih? Oke, bukan gini ya? Kok saya sih yang dipilih gitu? Bukan, kita nggak pernah nolak kerjaan apa-apa. Oh siap, yang gini yang kita tunggu-tunggu ya, beneran. Jadi artinya bahwa langsung Ibu, langsung tangkap. Tugasnya apa sih? Okay. Biar kita nanti sudah deadline tugas, kita nggak tahu job listnya apa gitu. Jadi kita tanya dulu dong, ngapain dulu gitu. Ya nanti kita ini dijelasin sedikit sih, karena kita sudah sebagai masyarakat dan sering bersosialisasi, jadinya kebayang sedikit lah. Kebayang udah langsung ya. Nah makanya itu menjadi dasar ya, artinya bahwa Ibu Sayu terpilih menjadi relawan. Udah sama Bu Sayu aman dah gitu ceritanya ya. Oke Bu, jadi dalam hal ini pastinya kaitannya dengan dukungan dulu ya. Jadi Ibu sudah menanyakan langsung kerjaannya apa, kemudian Ibu pasti menyampaikan ke keluarga dulu dong pastinya kan. Pasti. Karena beliau ini adalah relawan duta demokrasi mewakili segmen perempuan. Pemilih perempuan ya. Dan pastinya ada keluarga. Nah di situ seperti apa Bu dukungan keluarga Ibu terpilih sebagai relawan duta demokrasi gitu. Hadir pas pencoblosan pasti mengingatkan mereka untuk hadir menggunakan hak suaranya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Dalam artian kebetulan saya juga aktif di desa sebagai PKK desa, mengingatkan mereka semua sebagai perwakilan tiap Banjar untuk mengingatkan keluarganya hadir untuk nyoblos. Jangan sampai dibuang suaranya gitu. Ya, itu dah sudah kita dengarkan ya. Jadi langsung beliau menyampaikan kalau sudah naluri sosialisasi gitu ya. Udah dapat ini pesannya harus disampaikan segera gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Pastinya ini kami dari KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih Niki kepada relawan duta demokrasi karena sudah berjibaku ya di tengah kalau Tabanan heterogen ya masyarakatnya ya. Sangat heterogen. Nah gimana nih resepnya Ibu bisa melakukan sosialisasi dengan baik? Mereka tuh kan banyak aktivitas ya. Kita mempelajari aktivitas mereka tuh seperti apa. Kita masuknya di mana? Gak mesti segmen banyak orang gitu. Gak mesti pada saat ketemu ingetin datang ya gitu. Terus ketemu berapa lagi pas ngobrol,
tanggal 27 harus hadir nih gitu. Jadi nggak Oke. mesti kita ngumpul ke banyak orang. Heeh. Kita mengingatkan mereka tuh suatu bermanfaat banget gitu. Oke, jadi dengan kondisi latar belakang masyarakat ya, dengan berbagai macam background seperti itu, artinya ibu punya strategi, tidak harus mengumpulkan, Tidak gitu ya. mesti. Jadi ibu terus jalan, maksudnya dalam konteks mengingatkan warga untuk datang ke TPS, begitu ya. Ini ada tugas loh, jadi relawan kemarin itu membuat konten gitu Bu. Jadi gimana ibu ceritanya itu bisa membuat konten seperti itu? Mungkin saya tanya sama anak saya nih, mungkin lihat tampang saya agak serem kali ya, sering galak sama dia. Jadi tampang saya waktu ikut konten, ibu kayak serem banget deh. Jadi kalau dilihat dari tayangan nih, kalau disuruh ngajak kayaknya pada lari semua gitu ya. Mungkin Gimana tapi sarannya? orang pasti takut harus hadir kayaknya gitu. Oke, terus? Bukan takut tidak hadirnya, karena mungkin setelah lihat kita deketin, oh maksudnya gini gitu. Oke. Jadi orang tuh pertama lihat tampang saya mungkin serem banget ya, karena Oh, enggak lah. serius banget gitu, karena terlalu soalnya iya. saya di komentarin sama ponakan saya. Oh, tante kok kayak gitu tampangnya, senyum apa dikit gitu, karena terlalu serius Oke. menyikapi untuk mereka, ayo ikut gitu, dalam Oke. artian gunakan hak suara, senyum dikit karena tegang mungkin ya. Oke. Jadi akhirnya udah deh, udah segitu aja gitu. Akhirnya ya udah, kangguin aja lah. Gitu. Oke, jadi banyak masukan ya, tapi yang jelaskan artinya itu salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan semangat kita dulu ya. Iya. Walaupun tampangnya seperti apa, itu Iya. menunjukkan semangat kita serius gitu Iya ya. serius, bukan main-main. Itu hal yang harus dilakonin, bukan cuman senyum-senyum tapi nggak dikerjain gitu. Oke, saya yakin lah kalau sama ibu lah pasti tuntas lah ya. Wajib. Oke, dan tentu saja Sumatera Tabanan, beliau ini ya sudah tahu lah karakter, maksudnya masyarakat yang ada di Kecamatan Tabanan ini Lord Peken ya pas ya, dengan karakter masyarakat dari berbagai elemen lah ya, seperti itu beliau sudah membuat strateginya, caranya seperti apa, suka dukanya Bu. Suka dukanya pas mau jalan tuh hujan. Oh, kayak ya cuaca berarti alam. Jadi pas orang sudah nunggu kita nggak bisa hadir gitu. Wah, kan. ada itu. Ada karena janjian sama ini beberapa orang gitu kan, sekalian arisan tuh. Hujan sorry nggak bisa datang gitu. Iya, Karena akhirnya penonton tapi kecewa. Video callan, ingetin ya gitu. Strategi yang lain ya, jadi yang idenya muncul gitu. Oke. Ingetin ya untuk hadir gitu. Oke, jadi artinya banyak jalan menuju Roma gitu Nggak ya. mesti hadir orangnya, yang penting suaranya nih. Jadi tunggu-tunggu berarti Iya. ya. Sampai mau dengerin suaranya gitu Suara kan. aja karena saudara semua kan. Kebetulan oke. saya yang pegang arisan saya. Oh, siap Jadi lah. uangnya ya pokoknya kocokannya uangnya ngumpul udah jadi gitu. Oke, ini sebenarnya kita pengen tahu nih gimana materi apa yang Ibu sosialisasikan. Flashback lah, kita mau lihat nih gimana Ibu bersosialisasi terkait dengan pilkada ini. Terlepas dari pilihan mereka ya. Entah ya yang mana saya pegang. Intinya saya tidak boleh memihak gitu. Intinya siapapun yang Anda pilih di bilik suara tidak ada yang tahu. Cuman Anda dan Tuhan yang tahu ya. Anda sini bilang saya ini, saya itu, tapi saya nggak tahu di dalam hatimu kan gitu. Yang intinya hak suara Anda digunakan dengan bagus. Oke. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain gitu aja sih. Itu yang disampaikan ya. Ada money politik, mungkin golput dan sebagainya Ibu sampaikan. Selama ini saya sudah ngingetin mereka ya, hingga jangan karena uang 100.000 masa depan yang lain nggak jelas kan gitu. Jadi di lingkungan keluarga saya sendiri nggak ada yang namanya money politik. Mereka sudah meleksi dengan yang itu. Ya, pandangan Ibu ya terkait dengan lingkungan di sekitar Ibu rasanya sudah clear ya masalah itu ya. Ya, karena mereka tuh sadar efek dari itu. Apalagi abis nonton debat calon paslon ya, tambah seru ceritanya gitu. Jadi mereka punya cerita versi masing-masing deh. Saya jadi pendengar aja dulu, nggak mau memihak yang ini itu yang jelas. Mereka punya suara sendiri-sendiri. Iya, itu kan haknya mereka kan, untuk menentukan pilihannya ya. Iya. Nah, ini yang kita tularkan. Jadi semuanya ditentukan di bilik suara gitu. Banyak hal yang mungkin pastinya kita hadapi pada saat kita melakukan sosialisasi ya, terutama pada relawan Duta Demokrasi dengan informasi-informasi yang didapatkan seperti itu. Pastinya ada hal yang membuat sesuatu yang gimana gitu ya, orang nggak yakin gitu, bisa nggak dia sosialisasi dan sebagainya gitu, misalnya kayak begitu. Ada pandangan-pandangan seperti itu, terus gimana Ibu menyikapinya? Kebetulan Orang yang minus misalnya, kok dia sih ya seperti itu. Kebetulan kalau saya sendiri sudah
sudah banyak tugas yang emban dari desa ya. Jadi saya cukup dikenal sama warga desa sendiri ya dalam artian. Pas berarti ini milihnya nih. Dalam artian, oh Bu Sayu gitu. Dalam artian di tugas desa sendiri udah ya banyak lah berkecimpung. Jadi tidak meragukan lagi. Di segmen perempuannya rata-rata kenal sih jadinya. Ya udah. Ada kemudahan-kemudahan ya yang dalam dapat melakukan dari tugas yang kita emban sebelum itu gitu. Oke, jadi pas banget ya. Makanya ditanya pertama kali tugasnya apa? Iya, biar nggak salah gitu loh maksudnya. Karena iya. Tugas yang ditugaskan oleh desa tuh pasti ada ini yang harus kita pelajari dikit ya. Setidaknya biar nggak bego banget nih orang milih orang gitu kan. Jadi apalagi kita di kota benar-benar masyarakatnya itu kritis. Nah kebetulan saya juga sebagai petugas KPPS kemarin di grup desa sendiri kritis-kritis orangnya bertanya tentang alur seperti apa dan sebagaimana. Jadi itu harus tahu pengetahuan itu semua harus paham. Jadi selain sebagai duta kita juga harus tahu proses seperti apa. Jadi lebih masuk lagi ke dalam gitu. Iya, betul itu. Jadi penyelenggara KPPS itu ujung tombaknya tuh terdepan berhadapan dengan pemilih. Jadi artinya siapa yang ditanya ya KPPS ditanya dulu kan terkait dengan bagaimana alur prosesnya dan sebagainya. Sosialisasi ya tugas kita untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS pastinya gitu ya. Oke, apa yang membuat Ibu bangga menjadi relawan Duta Demokrasi? Mengingatkan mereka untuk menggunakan hak suaranya dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang lain. Itu ya, jadi ada spirit di dalamnya yang pastinya mendorong Ibu untuk lebih bersemangat lagi, meyakinkan gitu ya. Apalagi yang saya ketemu kemarin yang pemilih pemula. Nanti gimana Ibu cara menyampaikan? Kebetulan kan kita join sama Karang Taruna ya. Di Banjarsasri ada pemilih pemula. Saya tanya orang tuanya dulu ya. Apakah sudah diingatkan dia cara memilih gitu. Terus kebetulan mungkin anaknya saya dari dia masuk sampai dia nyoblos tuh saya liatin terus anak itu gitu. Dia kira memilih itu seperti ujian ya, nyontek gitu kan. Kan saya kaget, itu udah bener diingetin belum sama saya sudah ingetin orang tuanya sih, tapi kembali ke orang tuanya cara memberitahu anaknya sih. Berarti sebenarnya. artinya bahwa edukasi terkait dengan bagaimana alur tahapan di TPS itu juga perlu disampaikan ya nanti. Perlu. Mungkin ini menjadi catatan ya, terutama karena pemilih pemula. Pemilih pemuda kalau yang sudah berulang kali itu udah paham ya. Yang pemula banget. Nah, itu yang baru umur 17 kan udah kelas hari itu dia berumur 17 atau mungkin baru-baru ya. Udah ya dalam artian sudah 17 udah ada hak pilih ya. Ya itu yang bikin saya juga akhirnya bisa ya dia. Ya itu dah bingung dia, tolong diarahin kan gitu ya. Dalam artian bukan kita bakalan bantu nyoblosin, enggak sih. Ini bukan ujian loh gitu. Dalam artian ini maksudnya begini. Pilih sesuai dengan hati nurani. Abis itu dia turun kan masukin nih gimana kan gitu. Diarahin lagi. Setelah itu selesai saya deketin lagi. Ini namanya pemilu. Ingetin lagi. Besok pada saat 5 tahun ke depan udah lebih matang lagi. Pastinya ya, karena Anda sudah ada pengalaman pertama gitu ya. Apa yang pertama tuh pasti kagok dulu. Iya, siapapun kan pasti kan kagok. bingung apa sih setelah ini gitu ya. Walaupun sudah dipelajari kan habis ini. Ya ini masukan juga sih. Jadi perlu ekstra lebih lagi terutama khusus untuk pemilih pemula karena mereka baru. Benar-benar baru. Dan pastinya ini juga dari KPU sudah melakukan upaya-upaya sih. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah karena mereka yang SMA kan. Jadi mereka sudah dari umur mungkin sudah memasuki. Jadi kita sampaikan bagaimana alurnya dari pemilihan ketua OSIS. Kita polakan sama ya. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi referensi buat mereka di bilik. Kebetulan saya ingatkan juga ya, tidak semua anak tuh bisa seaktif itu ya. Dalam artian mungkin dia dalam artian lebih nyaman kesendirian karena main game itu yang bikin dia kejar-kejaran pulang gitu. Nah kan kemarin di Pordes itu ada Mobile Legend lombanya itu. Dia fokus ke situ jadi lebih nyaman sendiri. Nah dikasih tahu pun sama orang tua kadang-kadang dia nggak ngeh gitu. Ya Bet, gimana caranya ini salah satu upaya juga dari tim sosialisasi untuk mereka agar materi yang kita berikan ini menarik ya. Nah itu catatan juga Bu. Jadi biar mereka tidak Mobile Legend karena anak itu saya lihat benar-benar fokus ke HP-nya Mobile Legend itu dan dia juara 1 kemarin di Pordes. Nah, makanya karena dia ngejar dapat duit sudah makin nggak peduli dengan ini. Nah ini jadi
sekarang kita sebagai khususnya penyelenggara juga harus mindset kita harus punya pola gimana caranya terkait dengan pendidikan pemilih ini juga menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya kayak jadi, main Mobile Legend gitu ya. Kayak kalau mudanya jadi pengen tahu kayak gini loh pemilu gitu. Jadi kan perlu banyak upaya lagi ya berarti ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi banyak sekali ya pengalaman-pengalaman, apalagi beliau selain sebagai relawan Duta Demokrasi juga dipercaya untuk menjadi KPPS. Banyak hal yang dilihat dalam pelaksanaannya, tapi yang jelas ke depan harusnya lebih baik ya. Jadi ada beberapa hal menjadi catatan seperti itu. Nah, tadi sudah suka dukanya sudah, bagaimana karena beliau ini sudah dikenal, jadi lebih mudah untuk melakukan sosialisasi ya. Lihat mukanya Bu Sayu aja sudah paham deh. Informasi apa lagi yang dibawa nih? Oke, tapi kita bersyukur lah ya. Ibu Sayu terpilih menjadi relawan, artinya memudahkan kami untuk menyambungkan informasi terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Nah, kemudian ada mungkin kesan-kesan Ibu selama menjadi relawan Duta Demokrasi, apa yang bisa disampaikan? Saya merasa bangga sebagai Duta Demokrasi ya, hingga kita benar-benar dikasih tugas untuk mengingatkan masyarakat menggunakan hak suaranya. Biar saya merasa sendiri sebagai petugas KPPS, kasihan loh sekian masih tersisa, padahal itu sangat mensupport perkembangan ke depannya gitu kan. Jadi pada saat sosialisasi merasa bangganya ayo ngomongnya keras, ngomongnya nggak begitu banyak mungkin ya, karena kita seperti tadi dibilang di luar pekan tuh begitu majemuk ya masyarakatnya, nggak bisa kita ayo kumpulin. Kadang-kadang saya nanya dapat apa nih ngumpul-ngumpul kan siap, gitu siap. kan. Ya memang begitulah ada pertanyaan di bawah, mereka pertanyaan mereka. Kalau mungkin kita jelasin cuman gitu. Di HP juga banyak kan gitu. Jadi tugas kita sebuah tantangan yang cukup berat sih sebenarnya. Dan nggak mesti ngumpul kali, dalam artian ketemu, ayo cerita, harus nyambung sama anaknya, sambung sama suami. Jadi satu keluarga udah tahu jadinya. Nggak mesti ngumpul, tapi suara kita tersampaikan dengan mudah. Karena juga situasi ya kan. Ketemu orang dijadwalkan jam sekian kan gitu. Ternyata mereka masih sibuk gitu. Di kota. Jadi Ibu punya strategi lain ya dalam upaya untuk bisa sosialisasi seperti itu ya, dengan tingkat kerumitan yang ada di kota Tabanan. Iya, karena maka saya janjian kadang-kadang jam sekian, ternyata sebentar aja udah ada bubar, kegiatan lagi. Gitu karena kan. mereka juga ada kegiatan yang lainnya. Ya. Memang sih materi terkait dengan pilkada ini kan sudah umum dimanapun ada dan sebagainya. Tapi tatap muka penting juga ya. Artinya untuk meyakinkan bahwa ini hal penting loh yang perlu disampaikan dan diketahui oleh publik ya. Biar mereka benar-benar paham tujuan dari adanya pilkada ini apa. Oke, luar biasa Ibu. Sukses semua Bu. Terima kasih. Artinya sudah membantu KPU dalam hal ini membantu mensosialisasikan pilkada Tabanan 2024 dan perjuangan kita ada hasilnya Bu. Jadi artinya kita mendapatkan predikat partisipasi tertinggi sebalik. Jadi berkat kerja-kerja kita bersama semua ya. Jadi semua pihak, relawan juga, masyarakat lainnya semua terlibat di situ, dan ini bukan menjadi kita berhenti sampai di sini, bahwa ke depan harus kita tingkatkan lagi. Kan Ibu sudah lihat lah beberapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya ke depan harusnya tidak ada lah yang seperti ini lagi. Karena muncul kesadaran jadi itu. kertas suara yang datang ke setiap TPS itu bersih. Kalau bisa sih kalau gitu. Iya, harapannya ya. Oke, bagus. Jadi ini menjadi sebuah harapan, dan pastinya nanti akan ada penerus-penerus kita juga akan bekerja lebih baik lagi pastinya. Yang muda-muda. Oke, siap. Matur sukses semua. Terima kasih Bu Sayu dari Lot Peken ya, sudah bersama kita. Jargonnya seperti biasa Bu, kita nggak lupa ya. Jadi selalu kita ngomong pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Tapi kan sudah lewat ya. Sekarang sudah sukses ya artinya. Dan sekarang kita pastikan diri kita bahwa kita sudah nyoblos gitu ya. Pastilah. Oke, pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos gitu. Sudah nyoblos. Oke, jargon kita ya sekarang ya. Kan udah selesai Bu. Udah selesai. Oke, 5 tahun lagi baru gitu ya. Oke, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan jargon kita. Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Terima kasih. Saya Ani Brasuta. Sampai jumpa.